هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salah wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dalam serial bersama ayat mulia kali ini kita akan menengok firman Allah. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Dari ayat ini, ayat yang singkat ini dapat dipetik beberapa pesan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan karunia, dengan fadl Allah, dan apa yang dimaksud dengan rahmat Allah. Menurut sebagian para ulama, yang dimaksud dengan fadl Allah atau karunia Allah yaitu iman atau keimanan, sementara yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Al-Quran. Sementara Anas bin Malik menegaskan bahwa fadl Allah yaitu Al-Quran, dan rahmatnya adalah saat menjadikan manusia menjadi ahli Al-Quran, saat menjadikan seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Ini rahmat Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa fadl Allah atau karunia Allah yang dimaksud adalah Islam dan rahmatnya adalah Al-Quran. Dan ada juga yang mengatakan atau penafsiran yang lain selain yang telah kita sebutkan di atas. Penafsiran tersebut seperti keimanan, Al-Quran, keislaman dan lain sebagainya dapat dianggap kemungkinan betul semua selama tidak ada penjelasan dari baginda Rasulullah SAW tentang masalah itu. Tetapi yang jelas bahwa kerahmatan atau anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada manusia yaitu iman, Islam, dan Al-Quran ini adalah tidak diragukan bahwa ini adalah kenikmatan atau anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada manusia. Yang kedua, perintah untuk bergembira karena nikmat Allah ini dalam ayat, bukan bergembira karena karunia atau nikmat itu semata, bukan gembira karena kesehatan yang diberikan saja, bukan bergembira karena makanan, karena rezeki, karena materi yang Allah selalu limpahkan kepada kita, tetapi bergembira karena karunia itu, kenikmatan semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini ada keterikatan antara nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dan Al-Mun'im, dan pemberi nikmat ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita akan selalu mengingat bahwa pemberi nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada gilirannya kita akan selalu bersyukur kepadanya. Dan juga kita akan memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini kepada hal-hal yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengingat nikmat kepada sang pemberi Al-Mun'im yaitu Allah dengan bersyukur atau selalu bersyukur kepadanya. Yang ketiga, seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya untuk bergembira karena kurnianya, karena rahmatnya ini adalah sesuai dengan koridor agama. Artinya dalam hal-hal ketaatan, dalam hal-hal menjalankan perintah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bergembira di dalam ketaatan, gembira dalam ibadah kepadanya, bukan gembira karena dosa, bukan gembira karena kesyahwatan. Bahkan seseorang yang bergembira atau ridha dalam hal maksiat itu diragukan keislamannya. Jadi tidak mungkinlah orang bahagia karena bisa menipu seseorang, atau bahagia sekali karena bisa menghukum orang padahal orang itu tidak bersalah, dan lain sebagainya. Keempat, dari sini bisa dilihat bahwa apapun ibadah kita, bagaimanapun kita menjalankan kepada Allah segala perintah yang diperintahkan, segala larangan yang dilarang, atau ibadah kita kepada Allah secara umum, sejak kita
mendapat taklif atau kewajiban sampai kita meninggal, itu tidak akan menutupi, tidak sepadan dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu sudah pasti. Artinya nikmat yang diberikan di dunia saja, yang Allah berikan kepada kita, semuanya yang beraneka ragam, itu tidak sesuai dengan ibadah kita, yang kita pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi juga nikmat yang insya Allah di alam akhirat nanti, umpamanya nikmat surga, nikmat kenikmatan di alam barzah, di alam akhirat, itu juga tidak sepadan dengan ibadah kita selama di dunia. Karenanya semua kenikmatan yang diberikan baik di dunia dan di akhirat nanti itu adalah karena kerahmatannya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Kaitannya dengan rahmat Allah ini dapat dipahami bahwa masuknya hamba Allah ke dalam surganya nanti, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalannya. Hal ini dipertegas oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mengatakan, lan yudkhila ahadan minkum amalahu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadi Allah minhu bifadlin wa rahmah. Tidak seorang pun dapat masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula aku, kecuali jika aku dicurahkan karunia dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini bisa dilihat dari hadis ini bahwa hadis menafikan orang yang masuk surga karena amalannya saja, tetapi amalan yang diterima tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diterimanya amalan itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak pernah melarang hambanya untuk bergembira, tidak pernah melarang hambanya untuk berbahagia, tetapi bahagia dan gembira sesuai koridor yang telah ditetapkan dalam agama. Allah justru menghendaki kebahagiaan kepada hambanya. Karenanya Allah mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Semua itu adalah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.